saya Mutia Hasna Alia dengan judul Upaya Penyelesaian Konflik Rusia dan Ukraina dalam Hukum Internasional. Masuk kepada pendahuluan, konflik antara Rusia dan Ukraina ini merupakan salah satu krisis politik dan keamanan terbesar di abad ke-21 yang berdampak luas pada stabilitas global, ekonomi, dan hukum internasional, yang memicu krisis kemanusiaan serta gangguan rantai pasok energi pangan dunia. Kedaulatan ini melanggar prinsip penggunaan kekuatan militer yang diatur pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus pada utamanya itu adalah mengevaluasi sejauh mana penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina yang telah dilakukan dengan mencari bahan tinjauan kredibel seperti undang-undang, jurnal nasional, dan artikel relevan yang berkait dengan topik tersebut. Pembahasannya, bagian pembahasan menyoroti mekanisme hukum internasional dan peran aktor global dalam menangani konflik. Kerangka hukum internasional menyelesaikan sengketa wajib mengacu pada prinsip damai sesuai pasal 33 Piagam PBB yang mencakup negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Peran PBB juga berfungsi sebagai instrumen diplomatik, aktor independen, dan arena kolaborasi. Diplomasi dan sanksi upaya eksternal mencakup mediasi oleh pihak ketiga. Jadi hambatan utamanya efektivitas hukum internasional masih terbatas akibat dominasi kepentingan nasional negara-negara terbesar, ketidakseimbangan kekuatan global, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum yang bersifat memaksa. Perkenalkan, nama saya Mutia Hasna Alia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan hubungan internasional dalam upaya penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina. Penerapan hukum internasional dilakukan melalui saluran diplomatik, keterlibatan organisasi internasional, dan mekanisme peradilan internasional. Forum-forum internasional digunakan untuk menyampaikan posisi bersama, membangun konsensus global, dan mendorong penghentian konflik bersenjata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga memprioritaskan diplomasi, kerjasama, dan tekanan politik. Dalam praktiknya, negara-negara cenderung memprioritaskan jalur politik dan diplomatik karena dianggap lebih mampu melindungi kedaulatan negara. Hukum internasional hadir sebagai instrumen normatif yang bertujuan membatasi penggunaan kekerasan dan melindungi hak asasi manusia di tengah konflik. Hukum ini bertujuan membatasi cara dan metode perang serta melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik pertempuran. Peran organisasi regional menunjukkan bahwa dinamika hubungan internasional tidak hanya berlangsung melalui mekanisme global, tetapi juga kerjasama regional. Sanksi digunakan sebagai alat militer untuk mempengaruhi perilaku negara. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan diplomatik sangat bergantung pada kemauan politik pihak-pihak yang bertikai. Dominasi kepentingan strategis negara-negara besar sering menghambat aktivitas mekanisme hukum internasional. Namun, berbagai mekanisme tersebut belum mampu mengakhiri konflik secara permanen. Perkembangan ini menjadi konflik berskala regional berubah menjadi konflik bersenjata internasional dengan dampak global. Perbedaan kepentingan politik dan lemahnya penegakan hukum internasional menjadi hambatan utama. Larangan penggunaan kekerasan, kewajiban penyelesaian sengketa secara damai belum dijalankan secara optimal. Penerapan hukum internasional seringkali tidak merata dan menimbulkan kesan standar ganda. Tanpa komitmen kolektif, hukum internasional akan terus menghadapi keterbatasan dalam menjalankan fungsinya. Kesimpulannya, hukum internasional adalah larangan penggunaan kekerasan, kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, serta perlindungan kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Kesenjangan antara norma dan penerapannya, kepentingan politik dan keamanan negara-negara lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap hukum internasional. Belum mampu menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Rekomendasinya adalah yang pertama ada reformasi mekanisme Dewan Keamanan PBB, yang kedua ada peningkatan konsisten penegakan hukum internasional, tiga adalah optimalisasi peran diplomasi multilateral dan organisasi regional. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.